live langsung. Enggak kan? Rekod aja. Beras kencur nih. Beras kencur pas mas. Oke, alhamdulillah sore ini saya disambut dengan beras kencur plus madu. Ini salah satu keunggulan tersendiri dan saya terima kasih kepada senior saya selalu dipanggilnya dengan sebutan Pak Ketua karena beliau ini jelas sangat berpengalaman dalam berbagai hal. Tapi yang mau kita bahas sekarang itu lebih khusus tentang gabungan kelompok tani. Nah, gabungan kelompok tani ini sedang sering sekali disebut oleh katakanlah Pak Menteri, Pak Menko, dan juga hampir semua insan pertanian termasuk Presiden, Pak Prabowo. Makanya hari ini beliau adalah Ketua Gapoktan Tani Lestari yang ada di Desa Kalipari, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang. Hidup itu selalu berubah, ya. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi hidup yang selalu berubah itu, tapi juga dengan bijak. Nah, nanti kita dibantu karena topik kita kali ini sore kali ini adalah ngobrol tentang Gapoktan. Sejauh mana kita nanti merespon bahwa ada perubahan nanti rencana pendistribusian pupuk subsidi. Tapi di saat yang sama sebenarnya sudah ada infrastruktur dari pabrik, distributor, kios langsung ke tani atau ke kota. Monggo Pak Ade, bagaimana kita menyikapi kondisi yang paling hangat dan Gapoktan Tani Lestari ini mungkin sudah ancang-ancang kita buat ADART, kita buat peraturan yang lebih spesifik, tapi juga nanti masih merangkul kios yang saat ini sudah berperan mendistribusikan pupuk subsidi. Mau Pak Edi? Terima kasih Mas. Jadi dari hasil pertemuan dengan Gapoktan Kecamatan DPP 1 minggu yang lalu, kita coba sudah mulai merespon dalam artian pupuk ini nanti pupuk yang bersubsidi itu apabila akan didistribusikan melalui Gapoktan. Ini memang perlu beberapa pemikiran, banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Kalau memang dari peraturan menteri nanti memang harus pendistribusian itu diarahkan kepada Gapoktan, otomatis yang di bawah dalam artian untuk mulai dari Gapoktan sampai Gapoktan ini memang perlu satu mensosialisasikan secara detail, kemudian yang kedua mempersiapkan semuanya yang dibutuhkan. Jadi artinya apa? Jadi ada beberapa yang kita pertimbangkan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan pupuk subsidi sebelumnya, ini kan juga harus ada masukan dulu yang lebih detail. Karena kita juga dari Gapoktan juga mau ada permasalahan dengan kios yang selama ini melayani petani dan petani. Memang sempat ada rumor bahwa sekarang memperoleh pupuk itu mudah, cukup dengan KTP. Ya betul, memang harus ber-KTP, dan itu KTP nggak cuma cukup KTP biasa, KTP tanda tangan yang bahkan harus elektronik kan gitu. Nah, masyarakat kita itu tidak semuanya bisa menerima secara dengan perkembangan yang ada sekarang. Mungkin kalau dapat informasi macam itu langsung aja ditelan. Oh, itu ya enak gitu. Jadi
di sisi lain birokrasi yang ada itu kan yang perlu apa ini mendapatkan perhatian juga. Jadi bagi menteri mungkin ya Bapak Menteri kita ya, kalau mau merubah birokrasi semacam itu oke lah sudah ditata, tapi bagaimana infrastruktur yang dibawa ini kan perlu, jangan sampai ada terjadi chaos dengan yang sudah ada saat ini. Meskipun di bawah ini sekarang sudah aman, enak ya, jadi sudah katakan sudah sama-sama sudah memahami lah bahwa anggota kelompok tani apabila tidak masuk dalam RDKK itu kan tidak bisa mendapatkan hukum, itu sudah mulai paham. Jadi dengan pemahaman warga atau anggota kelompok tani yang mungkin dari berbagai macam tingkat pendidikan ini kan oke ya, yang mungkin pendidikan rendah nggak paham. Jadi ini nanti ujung-ujungnya kami masalah di kelompok tani atau mungkin ke jadi itu kita masih mempersiapkan untuk kalau memang nanti ada pengalihan pendistribusian dari distributor ke Kapotan, kita mempersiapkan infrastrukturnya jelas, dan tukang itu pasti tenaga kerja, karena nggak mungkin kita mempersiapkan tukang tenaga kerja nanti kita persiapkan ya nanti perlu kita tidak lanjuti bagaimana pengembangan ini. Kalau menurut kita sih sebenarnya kalau mau mendistribusikan pupuk bersubsidi dari distributor ke Kapotan ini tidak sosialisasinya ya belum. Maka kalau memang programnya Pak Prabowo yang baru dilantik bulan Oktober ya, Oktober itu dari pihak kementerian saya pikir sudah tahu itu apabila semacam itu, jadi sebelumnya sudah harus tersosialisasikan lebih awal. Dan program yang akan gratis ternyata kita sendiri kita akhirnya masih belum kan itu, apalagi sekarang mau ada pengalian pupuk bersubsidi dari distributor ke kios, sekarang dialihkan ke yang di bawah ini untuk langkah-langkah yang nggak langsung bisa itu mas. Oke, Pak Kadir. Kita sifatnya ini kan melihat, mempelajari, menunggu. Ya. Kita belajar bahwa substansinya itu kan ada pupuk subsidi itu bisa nyampe ke petaninya. Petani A tanam padi saat itu dapat, petani B tanam jagung saat itu dapat, dan seterusnya. Perkembangan per hari ini itu kan dia sudah mulai mendistribusikan awal bulan Januari. Jebol 2 luar biasa. Sebenarnya ini sudah ada kemajuan dibanding yang sebelumnya. Kemarin itu kalau tidak salah baru Februari atau Maret ya, penebusan. Ini ada kemajuan. Akan tetapi semangat besarnya kalau kita mau membaca bahwa pemerintah pusat itu kan punya obsesi kita swasembada, produksi padi meningkat, produksi jagung meningkat, dan produksi yang lainnya juga meningkat. Nah, ini sudah ada perkembangan, tetapi memang semangatnya itu nanti Kapotan ini punya peran lebih jauh. Ya kan, Kapotan ini punya peran lebih jauh. Nah, di saat yang sama ada yang namanya kios pupuk, ada yang namanya distributor, itu yang memang sudah sejak lama yang menangani ini. Nah, gimana caranya kita punya kebijakan bijak dalam sikap, ya kan? Nanti katakanlah ini betulan ya, setengah tahun misalnya, setengah tahun itu ini bisa transisi lah. Nanti
Kita cuma nggak tahu persis karena yang menentukan itu kan yang di pusat, termasuk yang provinsi. Nah sekarang masih Januari, sosialisasi ini sudah sedemikian gencar. Nah penebusan juga sudah jalan. Perlu nggak Pak Kadir? Ini Kapotan sebagai yang menaungi jalan ngobrol bias yang ada, jalan ngobrol desa. Ya. Kapotan kita sudah include di Kapotan kan ini. Jadi sebenarnya ada 3 atau 4. Kapotannya, bias yang ada, desa, pelabuhan BPP, kita berembuk. Katakanlah mungkin nanti jalan tengahnya seperti apa? Menurut Pak Kadir gimana? Ya. Jadi sebelumnya saya terima kasih sekali ya dari himbauan yang dari Presiden, kemudian Menteri Pertanian bahwa pupuk sudah harus bisa disalurkan oleh Januari. Alhamdulillah di kios kita yang membawai Kapotan Tani Lestari itu per tanggal 2 Januari sudah mulai ada pendistribusian ke petani. Jadi RDKK sudah kita terima di bulan Desember, di Desember itu sudah kita dapatkan, sehingga kita langsung memberi informasi kepada petani. Tanggal 2 anggota kita sudah mulai menebus ini, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita perlu Pak Kiswanto. Jadi nanti ada pembicaraan awal dulu, mulai dari kalau memang kita nanti sudah mendapatkan info yang pasti dan itu memang ada jelas, kita harus duduk bersama antara kios dengan Kapotan, dengan anggota Kapotan, kelompok-kelompok tani yang ada di Parepare yang berjumlah 10 kelompok tani. Jadi ini nanti kita juga perlu penyeimbang daripada pemerintah desa selaku pemimpin desa ini nanti harus duduk bersama mencari ini mau adalah yang kita laksanakan program dari pemerintah desa. Baru nanti selanjutnya setelah ada clear punya kios, bagaimana tata caranya, bisnisnya gimana, gitu loh. Itu nanti saya yakin petani yang selama ini itu otomatis yang petani-petani berhutang ini jangan sampai tidak ada ini dan sampai sementara dari birokrasi pusat kita masih belum clear dengan kios dan Kapotan. Itu harapan kita. Terus yang ketiga, petani itu sudah tidak akan cukup lagi mendapatkan pupuk ketika sekarang sudah menyadari bahwa pupuk itu harus terdaftar di dalam. Kalau dari Kapotan sendiri, kalau kita sudah mempersiapkan baik itu hujannya maupun bagaimana modal kan itu. Kita ada awalnya Kapotan sudah mulai komunikasi, informasi kita sampaikan ke kepala desa karena mau nggak mau kita punya bapak yang harus kita ajak ngobrol juga. Jadi ada salah satu kunci sukses kemarin itu kita menyelesaikan RDKK juga karena ada bahasanya dukungan daripada pemerintah desa untuk menginput data akhirnya semua anggota kelompok tani bisa tercapai. Alhamdulillah. Untuk saat ini meskipun masih ada 1-2 yang tidak tercover itu sudah bisa disadari oleh anggota. Jadi kesalahan di mana kita juga masih terus mencari informasi. Tapi pada prinsipnya sekarang sudah alhamdulillah sudah clear, sudah lancar. Jadi kita ada sinergi sudah dengan pemerintah desa.
tinggal nanti kita menunggu kabar dari turunannya kementerian melalui mungkin komandan BPP. Dari situ nanti kita bersama nanti kita bicarakan dengan beliau sekalian. Harapannya tujuannya cuma satu, petani mengukur di toto yang bisa petani berproduksi itu saja. Kasihan petani. Masih terakhir yang sering kita dengar juga itu dari kementerian, salah satu kementerian koperasi Kapotan itu nanti modelnya seperti koperasi. Nah itu juga nanti salah satu yang mungkin juga Kapotan juga sudah mulai senang itu Pak. Saham, simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib dan sebagainya. Ya itu koperasi kan. Memang kita sudah mendapat informasi Pak Dis kaitannya dengan ada sinerginya antara Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi. Tapi di situ kan yang kita itu belum sampai mengarah kepada tingkat koperasinya. Kalau nanti terlihat melalui koperasi itu teknis saja. Yang penting sekarang ini ketika itu pupuk itu nanti bisa clear ke petani baik itu melalui kios maupun melalui kota, itu kita bisa menyerap. Nah, teknisnya nanti kalau kita harus, memang ada Menteri Koperasi kemarin sudah menyiapkan berapa ribu koperasi kan gitu. Nah, itu bagaimana kita kan tidak boleh tahu. Sementara dari Menteri Pertanian aja infonya mau diturunkan distribusi ke Kapotan ini aja baru si anget sudah ditambahin dengan koperasi ini nanti akan mengikuti aja koperasi melalui mana nanti atau mungkin kita bisa melalui BUMDes kan itu badan usaha desa itu yang mungkin di situ kan salah satu unit usahanya ada koperasi atau mungkin dari Kementerian Koperasi itu mendirikan satu koperasi tersendiri khusus atau mungkin jadi ya mungkin aja lah seperti sekarang ini kan makan gratis juga di masing-masing titik kan juga apa sih yang nggak bisa kalau kemudian yang ngomongnya gitu ya. Tapi yang di bawah ini yang perlu ditata apakah nanti melalui koperasi yang ada di badan usaha milik desa ya, atau ada koperasi tersendiri ini kan nanti tinggal itu info yang setelah kita update Kapotan itu modelnya salah satu model usahanya itu seperti koperasi. Jadi ada misalnya ketua Kapotan di koperasi itu kan anggotanya minimal 25. Jadi Kapotan nanti punya anggota minimal 20. Dari Kapotan A katakanlah 5, Kapotan B 5 dan seterusnya. Itu nanti diikat dengan ADART. ADART inilah yang nanti mengatur secara detail ini mengusahakan pendistribusian pupuk subsidi. Artinya seperti itu. Ya. Jadi kalau semacam itu nanti berarti Kapotan sendiri yang harus punya koperasi. Kalau harus punya koperasi ya nanti kalau memang semacam itu kembali lagi ya kita upayakan nanti bagaimana kita modal usahanya. Karena mau nggak mau Kapotan ini kan artinya bukan berarti Kapotan itu yang sudah memiliki modal besar. Yang perlu kita ingat bahwa Kapotan ini sebenarnya kan cuma mengkoordinir dari kelompok kota yang ada di wilayah kecamatan di desa ini untuk memperoleh pupuk. Nah, kalau koperasi berarti kan kita sudah harus memikirkan permasalahan permodalan. Apakah nanti dari Menteri Koperasi ada cara kan gitu? Ya ada suntikan kan gitu loh. Sementara itu modal besar dan itu modal besar. Satu DO itu sudah berapa juta. Kalau kita berikan kepada petani mungkin taruhlah misalkan dengan kebutuhan petani itu misalnya satu anggota itu mungkin 500 sampai 1 juta. Kita bersama modal itu apa
sistemnya bagaimana kan kita perlu kita bicara. Oke, kalau memang nanti harus mendirikan koperasi dari Kapolres sendiri, kembali lagi kita harus tata ruang itu juga personil atau SDM kita. Sangat banyak yang perlu dipersiapkan, bahkan untuk biar ini program dari pemerintah yang terbaru bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian perhatian ke petani juga mulai diperhatikan, kecepatan, kesetiaan, petani sudah mulai senang. Ternyata bulan Januari yang termasuk kalau perburukan itu kemungkinan kedua. Sementara ada yang kemarin belum sempat sekarang bisa kalau untuk perburukan ini sangat senang sekali sehingga tidak ada keterlambatan dalam proses perburukan atau perawatan. Gitu kan? Terima kasih Pak Kadir. Waktunya sore ini kita sudah mendekati maghrib. Dari jagung itu nanti rada suwe ya, ini kan jagung. Ini nanti kita punya agenda, insya Allah kita kalau bisa mengunjungi pagi di salah satu lokasi yang coba dengan katakanlah nanti yang produksinya akan bagus. Mungkin sudah pakai teknologi yang lebih lanjut. Jagung dulu kita di lokasi. Kemudian nanti katakanlah ada tebu, kemudian ada horti, monggo nanti kita buat lanjutan yang ini hanya masih awal, dan saya percaya nanti Kota Tani Lestari itu nanti sudah punya perencanaan dan perancangan yang lengkap. Terima kasih juga atas dukungan dari BPP Kalipari yang kita sehingga bisa berjalan seperti yang kita harapkan, dan nanti sinergitas ini tetap terjaga dan juga tetap habis, petani tetap terlayani sehingga tercapailah kesejahteraan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di tempat yang lain yang lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dilanjut ini ada penambahan kampung saya. Sekarang menurut saya ada dua yang kita tercapai. Tapi kebetulan